Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kamu kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 3 Maret 2021 ini berjudul Servant Leadership atau kepemimpinan yang melayani. Bacaan diambil dari Matius 20 ayat 17 sampai 28. Saya akan mengawali dengan kisah nasi goreng udang dagangan Bu Mukidi. Semula Bu Mukidi yang bersaing dengan Ibu Eva tidak yakin bahkan cenderung menolak usulan Siska anaknya. Ribet, repot, rewel. Lalu Pak Mukidi yang biasanya konyol itu memberi usulan, "Bu, ya sudah tobu, ngalah sama Siska. Ini kan zaman sudah waktunya kebun sugudel. Artinya kita belajar dari orang muda. Siska kan lebih tahu selera orang masa kini." Siska nyambung, "Iya Bu, kita kan harus melayani konsumen." Akhirnya dibuatlah nasi goreng dengan rasa pedas 4 level. Tidak pedas, agak pedas, pedas, dan sangat pedas atau extra hot. Lumayan, akhirnya omset penjualan Bu Mukidi naik. Saudari-saudara, bacaan Injil hari ini cukup panjang, tapi begitulah gaya Yesus mendidik murid-muridnya.
Perlu diketahui bahwa murid-murid Yesus itu berasal dari sekitar Danau Galilea. Mereka adalah orang-orang yang terbelakang dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik. Modal utama mereka adalah hasrat. Mereka yang meledak-ledak untuk menjadi orang besar, menjadi orang terkemuka, mengejar ketertinggalan mereka. Modal utama itulah yang kemudian diarahkan oleh Yesus ke arah yang benar. Manakah arah yang benar itu? Pertama, seorang pemimpin bukanlah orang yang mencari status atau jabatan seperti yang dikehendaki oleh ibu-ibu Zebedeus dan yang dilaksanakan oleh para pemimpin bangsa-bangsa. Malah Yesus mengajak mereka untuk melupakan itu. Rumusan lain kira-kira demikian. Kalau mau jadi pemimpin, lupakan saja keinginan untuk mengejar status dan jabatan. Kedua, seorang yang besar dan terkemuka dinilai bukan dari jabatan dan statusnya, tetapi dari tingkat kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Atau bagaimana dia menjalankan fungsi kepemimpinan itu sehingga membawa kesejahteraan masyarakat. Dan gaya pelayanan itulah yang kemudian diterapkan oleh Bu Mukidi. Ketiga, berbeda dengan dunia bisnis yang mencari untung, kepemimpinan gaya Yesus adalah kepemimpinan yang siap merugi, menyerahkan nyawa untuk kesejahteraan masyarakat. Keempat, perlu dibedakan dengan jelas antara pelayanan bisnis atau yang sering diistilahkan wiralaba dan pelayanan sosial yang diistilahkan nirlaba. Dalam bidang bisnis, pelayanan dibuat sebaik mungkin untuk mendapat keuntungan, seperti dilaksanakan oleh Bu Mukidi. Sedangkan dalam nirlaba, pelayanan dilakukan sebaik mungkin demi kesejahteraan bersama. Beda, ini keuntungan diri sendiri atau kelompoknya, ini keuntungan bersama. Saudari-saudara, pelajaran Yesus ini sangat relevan diterapkan di dalam gereja, atau malah mestinya gereja memulai dari situ. Mulai dari romonya, jajaran pengurus Dewan Pastoral Paroki Pleno, sampai pengurus kelompok kategorial dan lain-lain. Syukurlah bahwa kita semua sedang dalam perjalanan menuju kepemimpinan yang melayani atau servant leadership. Tuhan yang mengajarkan, Tuhan pula yang akan melatih kita terus-menerus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.